Allahumma shalli wa sallim alaihi. Agak dekat mungkin. Tes. Di lingkungan rumah punya seorang guru, terus seperti kayak saudara-saudara yang maaf ya senengnya itu rokok sama kopi gitu Ustad. Baik. Terus sebagai bentuk kasih sayang atau kalau bahasa kita itu kadedeh gitu ya Ustad. Kita itu kadang-kadang bertanya misalnya paman mau apa atau saudara mau apa gitu, mintanya itu kopi sama rokok gitu. Nah kalau kita kasih itu bentuk dari sedekah itu termasuk haram nggak? Soalnya yang saya ketahui juga kan kayak rokok itu untuk kesehatan itu berbahaya gitu Ustaz. Baik. Nah bagaimana hukumnya? Baik. Ini mungkin pertanyaannya tentang rokok. Ini mohon maaf kepada ahli ruku'. Ahli ruku' itu orang yang senang rokok. Ya. Ini kami menjelaskan tentang hukum apa adanya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum merokok. Kalau rokoknya nggak ada hukumnya, tapi merokoknya baru ada hukumnya. Jadi rokok dibiarkan saja nggak ada hukumnya itu. Kalau dihisap baru ada hukumnya, karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Apa hukum merokok? Hukum merokok nggak ada. Kalau hukum merokok ada. Baik, para ulama berselisih pendapat tentang hukum merokok, menghisap rokok. Pendapat pertama, dan ini dianggap kuat, hukum merokok itu adalah haram. Kenapa? Karena memang merokok itu dapat mengakibatkan sakit, dapat mengundang berbagai macam penyakit. Bahkan jenis-jenis penyakitnya itu ditempel katanya di bungkus rokok. Terserah siapa yang nempel, nggak peduli, yang penting memang ditempel, itu resikonya ke situ gitu kalau ngerokok. Nggak perlu debat ini dari pabriknya atau ini dari dinas kesehatan, nggak perlu. Nanya ada dulu sebelum bahas tentang hukum berikutnya. Ada seseorang melihat banner, poster yang tulisannya merokok membunuhmu, kemudian gambarnya yang serem itu, yang paru-parunya terbakar dan seterusnya itu. Dia ngomong, tanya sama temennya, karena dia senang ngerokok. Gimana? Iya saya nyesal katanya. Menyesal kamu? Oh ini berarti luar biasa, ini langsung menyesal karena melihat poster. Saya nyesal katanya. Nyesal kenapa? Dikira memang nyesal karena selama ini ngerokok, kemudian kesehatannya terganggu. Enggak. Nyesal karena ngelihat poster itu. Nyesal karena ngelihat poster. Jadi ngerokoknya tetap lanjut. Nah ini yang unik. Jadi hukum pertama adalah merokok itu haram karena mengganggu kesehatan. Pendapat kedua, makruh karena mengatakan enggak mengganggu kesehatan. Kalau tidak berlebihan, kalau diimbangi dengan ini dan itu, cuma memang mengganggu orang lain, jadi makruh. Kan tidak semua senang rokok. Kita nggak merokok kan contohnya di dalam angkot tuh, lebih khususnya dalam angkot. Karena kita dulu pelanggan angkot waktu sekolah, tiap hari pakai angkot. Aduh kalau ada yang rokok dalam angkot tuh Masya Allah, tersiksanya luar biasa. Karena mengganggu orang lain jadi makruh. Ini menurut pendapat kedua. Tapi ingat, yang mau ngambil pendapat kedua, makruh pun terkadang bisa jadi haram. Satu, dilakukan dalam masjid yang waktunya masjid itu harus dihormati, malah kok pakai ngerokok. Pas pengajian pula, Masya Allah, luar biasa. Yang mau ngambil pendapat kedua silahkan, itu hak Anda. Tapi jangan lakukan pas ada dalam masjid. Masjid itu wajib dimuliakan. Ngomong perkara dunia nggak boleh. Ini ngerokok, kemudian asapnya
mengganggu dan seterusnya, membuat masjid tidak nyaman. Jangan. Atau merokok di depan anak-anak, kemudian nanti kalau dihisap oleh anak-anak ini mengakibatkan anak itu sakit, jadi haram. Atau ngerokok depan orang yang punya penyakit asma, kalau ngisep asap rokok, mohon maaf bahasa kitanya apa? Bengek. Haram itu. Jadi jangan selalu berhujah, ini makruh, silahkan ambil pendapat yang makruh, nggak apa-apa, hak masing-masing. Nggak boleh sombong kita yang mengatakan haram. Kemudian memandang orang rokok dipandang dengan memandang merendahkan, nggak boleh. Ada pendapat mengatakan itu makruh kok, selesai. Tapi ingat catatannya, ada kalanya makruh itu berubah menjadi haram. Wong yang mubah saja bisa berubah jadi haram, kan begitu. Ada kalanya mubah pun menjadi haram, apalagi makruh. Sudah dijelaskan tadi. Mubah itu gimana sih? Hukumnya boleh. Melepas pakaian itu hukumnya apa sih? Kita pakai pakaian, boleh kan? Melepas juga boleh. Kalau melepas depan umum, ya haram hukumnya. Sunnah pun bisa berubah jadi makruh dalam keadaan tertentu. Mohon maaf, mencukur bulu ketiak itu hukumnya sunnah. Tapi coba cukurnya di depan umum. Cukurnya depan umum, pamer ke orang lain begitu, makruh itu. Apalagi untuk ibu-ibu jadi haram dong ngumbar aurat kalau seperti ini, bapak-bapak ini contoh. Nah, jadi catatannya tolong untuk para perokok yang mengikuti pendapat kedua, perhatikan dalam keadaan tertentu tadi itu. Silahkan mau ambil pendapat kedua itu haknya Anda. Tapi kalau kita, boleh nggak Ustadz kita bersedekah kok menggunakan ngasihnya rokok? Lebih baik tidak. Karena sama dengan memberi yang haram atau memberi yang makruh, kan begitu. Jadi lebih baik jangan kasih rokoknya, kasih uangnya sajalah. Kalaupun beliaunya kok mau membelikan uang itu jadi rokok, itu urusan masing-masing. Makanya kami ditanya saudara, punya karyawan, dia nanya, karyawan saya semuanya ngerokok Kang, gitu ngomongnya. Terus ada istilah uang rokok. Apa saya kasih rokoknya, apa kasih uangnya aja? Kalau mereka nggak beribad, lebihin uangnya. Biar nggak dibeliin pas gitu. Nggak ada masalah. Baik. Jadi lebih baik tidak diberikan dalam bentuk rokoknya. Karena kita akan membantu orang melakukan keharaman menurut pendapat pertama atau kemakruhan menurut pendapat kedua. Baik, wallahu a'lam.